Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita fokus ke bab 14 dari The Culture Coil-nya Daniel Coyle. Judulnya ini langsung bikin penasaran. The Hooligans and the Surgeons. Para hooligan dan para ahli bedah. Wah, iya ya, kontras banget kan? Dari yang potensi rusuh massa gitu sampai ke presisi tinggi di ruang operasi. Betul sekali. Misi kita kali ini mau bongkar elemen kunci ketiga dari kode budaya Coyle. Gimana caranya kelompok itu membangun tujuan bersama, establish purpose. Nah, kita lihatnya lewat dua contoh ekstrim dari bab ini. Yang pertama itu soal polisi Portugal nangani supporter Inggris di Euro 2004, ya kan? Terus yang kedua, tim bedah belajar teknik operasi jantung baru yang wah rumit banget. Iya, sumber kita murni dari bab 14 aja nih. Dan ini relevan loh buat Anda yang dengerin. Mungkin agak susah ya ngebayanginnya, tapi cara polisi di stadion sama dinamika tim dokter di rumah sakit itu... Dua-duanya ngajarin hal yang sama gitu. Betul. Ngajarin hal fundamental soal gimana tujuan kelompok itu dibentuk, terus ya dihidupin sehari-hari. Itu dia nih koneksi yang wah bikin kaget. Dari riuhnya tribun ke suasana tegang di ruang bedah. Kok bisa sih dua dunia yang beda jauh ini ngajarin hal yang sama soal tujuan bareng? Apa ya benang merahnya? Benang merahnya itu ada di kekuatan sinyal, lingkungan, sama gaya kepemimpinan. Gimana ketiga hal ini ngebentuk identitas dan tujuan kolektif. Jadi bukan cuma soal pernyataan misi di kertas gitu. Tapi lebih ke rasanya ya, rasa tujuan yang dialami langsung. Tepat. Dan bab ini nunjukin dengan brilian dua cara yang sangat berbeda buat mengarahkan rasa tujuan itu. Oke, kita mulai dari yang agak liar dulu nih, para hooligan. Supporter Inggris kan reputasinya udah terkenal ya. Dan biasanya polisi pendekatannya, ya gitu deh, pakai perlengkapan anti huru-hara lengkap, sikapnya konfrontatif. Kayak di Belgia tahun 2000 itu ya. Nah iya, tapi itu seringnya malah jadi bumerang, malah bikin rusuh. Padahal logikanya kan, kekuatan ya dilawan kekuatan, gitu. Tapi ternyata nggak selalu jalan. Bener banget. Ada psikolog sosial, namanya Clifford Stout, dia punya hipotesis menarik. Justru perlengkapan sama sikap polisi yang agresif itu bisa ngaktifin identitas hooligan mereka. Kayak ngasih peran buat dilawan gitu loh. Oh, jadi malah kayak mancing ya? Bisa dibilang gitu. Nah, di Portugal 2004, pihak berwenang coba pendekatan yang, radikal banget berdasarkan idenya Stott ini. Mereka justru meminimalkan sinyal permusuhan. Gimana tuh caranya? Polisinya patroli cuma pakai rompi kuning biasa. Bukan yang serem-serem itu. Terus, yang lebih penting lagi, ada petugas penghubung khusus pakai rompi biru. Tugas utama mereka bukan nilang atau nangkep, tapi ya ngobrol, bangun hubungan, cari tahu potensi masalah, dinginin suasana sebelum panas. Ah, jadi sinyalnya dibalik total ya? Rompi biru itu kayak ngasih tanda, kita bukan musuh loh, kita di sini mau bantu biar acaranya lancar. Ini bukan sekedar taktik biasa berarti ya? Jauh lebih dari taktik. Ini upaya mengubah dinamika sebelum konflik pecah. Tujuannya digeser. Dari yang tadinya mau konfrontasi, jadi fasilitasi sama deeskalasi. Hasilnya gimana? Signifikan banget. Tingkat kekerasan turun drastis. Ada satu momen kunci yang dikutip Coyle, ini menarik banget. Sekelompok fans Inggris malah nyamperin petugas rompi biru. Terus? Minta tolong menangangin polisi reguler yang rompi kuning yang udah mulai kelihatan tegang. Ini kan, luar biasa ya. Gila sih. Itu nunjukin persepsinya udah geser total. Petugas penghubung dilihat jadi bagian solusi, bukan masalah. Tujuan interaksinya berhasil diubah gitu ya. Persis. Kalibrasi ulang tujuan interaksi. Wow, kekuatan sinyal sederhana tapi dampaknya gede banget. Oke, nah dari stadion yang heboh, kita lompat nih ke lingkungan yang butuh fokus super tinggi. Ruang operasi. Studi Amy Edmondson yang dibahas Coyle ini ngikutin 16 tim bedah. Iya, yang lagi belajar teknik operasi jantung baru itu, MIX. Minimal invasif. Nah, ada dua tim yang jadi sorotan utama buat perbandingan. Tim Chelsea sama tim University. Oke, bedanya apa nih kedua tim ini? Nah, tim Chelsea ini dipimpin ahli bedah bintang. Jago banget. Dihormati. Tapi struktur timnya kaku, hierarkis banget. Di atas kertas, ini tim paling oke lah. Iya kan paling menjanjikan ya awalnya. Betul. Terus ada tim University. Ini timnya nggak setenar Chelsea, tapi pemimpinnya, ahli bedahnya, itu sangat menekankan kerjasama tim, komunikasi terbuka. Nggak peduli peran, mau dokter, perawat, teknisi, semua didorong ngomong.
Awalnya tim university ini agak lambat. Tapi akhirnya mereka malah nyalip kan? Padahal pelatihannya sama persis. Ini dia nih yang bikin penasaran. Kenapa tim yang isinya bintang malah kalah cepet belajarnya sama tim yang lebih egaliter gitu? Apa ini soal sinyal dan tujuan lagi? Banget. Kena lagi di situ. Bedanya ada di lingkungan belajar sama tujuan implisit yang kebangun. Di Chelsea, lingkungan yang hierarkis itu kayak ngirim sinyal. Tujuan utama di sini adalah performa sempurna si ahli bedah utama. Jadi yang lain agak segan gitu ya? Iya. Anggota tim lain jadi ragu mau nanya, mau nunjukin kalau ada potensi masalah, atau kasih masukan. Takut dianggap nggak kompeten atau ya ganggu si jagoannya. Tujuannya jadi kerasa kayak, pokoknya jangan sampai salah. Tekanannya tinggi ya? Banget. Nah, sebaliknya, di university, pemimpinnya itu secara aktif ngebangun yang namanya keamanan psikologis. Sinyalnya jelas banget. Tujuan kita di sini adalah belajar bareng sebagai satu tim. Oh, jadi kalau ada salah nggak apa-apa? Justru, kesalahan dilihat sebagai kesempatan belajar. Semua orang didorong buat ngomong, bagi observasi, nggak peduli jabatannya apa. Ada kutipan bagus dari perawat di tim university itu. Dia bilang, kita semua harus bagi pengetahuan. Peran beda nggak masalah. Keren. Jadi polanya sama lagi ya. Sinyal dari pemimpin, kerjasama yuk versus fokus performa individu, terus lingkungan yang tercipta, aman buat nanya versus takut salah, akhirnya ngebentuk tujuan yang dirasain bareng. Belajar bareng versus sukses sendiri. Dan itu nentuin kecepatan belajar tim. Tepat sekali. Kepemimpinan di university berhasil nanemin tujuan bersama yang hidup. Kita di sini buat nguasain teknik ini bareng-bareng. Ini micu siklus positif, kolaborasi, belajar makin cepat. Sementara di Chelsea, yaitu tadi, hierarki dan fokus ke performa individu malah jadi batu sandungan. Wah, ini benar-benar mencerahkan sih. Jadi kesimpulan utamanya apa nih yang bisa kita ambil dari kontrasti hooligan sama ahli bedah ini, khususnya buat Anda yang lagi dengerin? Intinya gini, kedua kasus ekstrim ini nunjukin kalau bangun tujuan kelompok yang efektif itu lebih dari sekedar nulis visi misi bagus di dinding. Jauh lebih penting itu gimana tujuan itu dihidupkan. Lewat apa? Ya lewat sinyal-sinyal yang konsisten, lingkungan yang mendukung, sama interaksi sehari-hari. Jadi cara kita ngerasain kenapa sih kita di sini bareng-bareng itu jadi kunci banget ya? Kunci banget. Mau itu pas ngadepin potensi konflik massa, atau pas tim ahli lagi berusaha kuasain skill baru. Poin yang kuat banget. Jadi bukan cuma apa tujuannya, tapi bagaimana tujuan itu secara kolektif dirasain dan dijalanin. Nah, ini mungkin bahan refleksi penting nih buat Anda. Coba deh lihat di tim atau kelompok Anda sendiri. Gimana tujuan bersamanya dikomunikasikan? Udah jelas belum sinyal-sinyalnya? Lewat omongan, tindakan, struktur, konsisten nggak? Dan apakah itu benar-benar bikin orang mau kerja sama, atau jangan-jangan malah tanpa sadar bikin sekat atau malah kompetisi internal? Nah, itu pertanyaan reflektif yang bagus. Dan mungkin satu pemikiran terakhir buat dibawa pulang. Seberapa besar sih sebetulnya pengaruh kita buat ngebentuk nasib sebuah kelompok? Maksudnya? Ya, ngubah yang tadinya potensi rusuh jadi kerjasama, atau tim yang belajarnya lambat jadi cepet banget. Hanya dengan, secara sadar kita desain ulang sinyal-sinyal kecil dan norma interaksi yang ngebentuk rasa tujuan bersama mereka. Ini nunjukin ada kekuatan gede banget loh di aspek budaya kelompok yang sering kita anggap sepele.